Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianingsih dari Prodi Hukum Semester 4. Di sini akan menjelaskan tentang NPWP. Dari pendahuluan terlebih dahulu itu adalah ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang sendiri yaitu pemerintah negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Kesejahteraan untuk rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di seluruh bidang. Tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai, dan salah satu sumber pembiayaan negara yaitu pajak. Nomor pokok wajib pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah NPWP merupakan serangkaian nomor seri yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, baik itu perorangan maupun dalam bentuk badan yang mempunyai penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya ini adalah rumusan masalah, ada dua. Apa pengertian NPWP? Bagaimana cara memperoleh NPWP secara online dan secara offline? Dan sebelum itu kita akan menjelaskan tujuan daripada kita membahas materi presentasi kita pada hari ini, yaitu agar kita mengetahui bagaimana cara memperoleh pajak dengan baik secara online maupun secara offline, karena pajak itu sendiri berguna untuk kita sebagai wajib bayar pajak dan wajib lapor pajak. Ada 3 pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, definisi NPWP, 2, cara memperoleh NPWP secara online, dan yang ketiga, cara memperoleh NPWP secara offline. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang pengertiannya dulu nih. Pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi pembayaran wajib pajak, karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterikatan dengan nomor NPWP, dan serta setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Nah, di sini kita akan jelasin jenis-jenis NPWP. Jenis-jenis NPWP itu ada 2. Yang pertama NPWP secara pribadi dan NPWP badan. Nah, yang pertama itu NPWP pribadi. NPWP pribadi, dari pribadi aja udah kelihatan itu individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Nah, contohnya itu yang pertama itu memiliki penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, dan memiliki penghasilan dari usaha. Terus yang kedua itu ada NPWP badan. NPWP badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang masuk dalam daftar NPWP badan, yang contohnya itu badan milik pemerintahan, badan milik swasta. Nah, di sini nih yang paling penting nih, bagaimana cara memperoleh NPWP. Nah, tadi sudah disinggungkan cara memperoleh NPWP itu ada 2. Yang pertama itu NPWP secara online, dan yang kedua itu NPWP secara offline. Di sini kita akan menjelaskan tentang NPWP secara online terlebih dahulu. Bisa buka PPT-nya. Di sini ada kunjungi. Nah, di sana sudah ada tertera HTTPS-nya ya. Di sana bisa daftar langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP secara online di situs Dirjen Pajak. Setelah itu daftar, klik daftar, isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu lakukan aktivasi. Biasanya dengan mengaktifasi akun itu dengan membuka inbox atau email yang sudah digunakan tadi untuk mendaftarkan, kemudian buka email yang masuk dari Ditjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada dalam email tersebut, melakukan aktivasi. Selanjutnya yang keempat itu isi formulir pendaftaran. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya Anda akan langsung ke sistem e-registration dengan memasukkan email yang password yang tadi, terus akun yang Anda yang sudah dibuat tadi, terus klik tautan terdapat di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah login, Anda akan dibawa ke halaman registrasi data WP. Nah, untuk memulai proses pembuatan NPWP itu silakan mengisi semua data dengan benar dalam
pada bentuk formulir yang tersedia tadi. Ikuti semua tahapannya secara teliti ya. Seperti biasa. Bila data yang diisi benar akan muncul surat keterangan terdaftar sementara. Terus yang kelima itu kirim formulir pendaftaran. Setelah semua data formulir wajib pendaftaran tadi terisi lengkap, terus klik tombol daftar untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan tempat wajib pajak terdaftar. Terus cetak print selanjutnya, cetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer itu dicetak ya, yang ada di layar. Misalnya sudah download tadi ada cetak layar, cetak aja. Lanjut, yang ketujuh itu menandatangani formulir. Yang formulir tadi yang sudah dicetak itu ditandatangani dan lengkapi dokumen setelah formulir registrasi wajib pajak dicetak setelah ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan ya. Yang sudah lengkap tadi diarsipkan, maksudnya disimpan. Terus kirimkan formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Setelah berkas kelengkapannya siap, kirim formulir registrasi wajib pajak tadi atau surat terdaftar sementara yang sudah ditangani tadi serta dokumen lainnya itu kirim ke kantor KPP tempat sebagai wajib pajak. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP ya, langsung aja ke KPP atau melalui pos tercatat nih. Ini lebih mudah nih. Ini melalui pos tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik. Lebih mudah nih secara online ya. Terus jika Anda nggak mau repot-repot nih untuk ngirim berkasnya, kirim aja langsung ke pos KPP ya. Anda dapat langsung scan dan mengunggahnya dalam bentuk soft file. Dalam bentuk soft file kita sudah bisa mengupload ya, mengunggahnya. Nggak perlu lagi langsung ke sana gitu ya. Dan yang terakhir itu cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Setelah mengirimkan berkas dokumen tadi, Anda dapat meriksa status pendaftaran NPWP Anda melalui email di halaman histori pendaftaran ya. Dalam aplikasi e-registration, jika statusnya ditolak, Anda harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Namun jika disetujui, kartu NPWP Anda akan segera dikirimkan ke alamat Anda melalui pos tercatat ya. Lebih mudah ya untuk yang online. Itu berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU nomor 28 tahun 2007. Tadi secara online, ini secara offline ya. Ini maksudnya langsung ya, langsung ke tempat biasanya. Nah, ini sudah ada nih. Yang pertama itu mendatangi kantor pelayanan pajak ya. Langsung datang aja ke sana, bawa formulirnya tersebut diisi, terus bawa persyaratan yang lain-lainnya, baca di misalnya di Google atau segala macam, itu kita bisa mencari informasi apa aja itu persyaratannya. Selanjutnya serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran. Anda akan mendapatkan tanda penerima pendaftaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai wajib pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP ya. Terus waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP biasanya tidak lama, hanya 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya alias gratis, free ya. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat Anda melalui pos. Terus selanjutnya yang kedua melalui jasa pos dan ekspedisi. Metode ini bisa Anda pilih jika lokasi Anda itu sangat jauh ya dari tempat Anda. Anda bisa mendatangi kantor pos atau jasa ekspedisi terdekat. Nah, di sana Anda tinggal melampirkan formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampiri dokumen persyaratan yang telah Anda siapkan. Tapi menurut saya kalau jauh itu Anda bisa melakukannya secara online tadi ya. Offline ini emang bagus, tapi kita langsung di tempat ya, kita langsung ke tempatnya. Kalau online tadi setelah pengirimannya kita bisa melakukan kalau berkasnya kita bisa melakukannya mengirimkannya secara pos ya, lewat pos itu lebih memudahkan kita menurut saya itu ya. Baik, itu saja mungkin ya cara memperoleh NPWP secara online dan offline-nya, definisinya sudah. Jadi ini kita ambil kesimpulannya ya dari yang telah saya jelaskan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa NPWP berfungsi untuk melakukan proses administrasi pembayaran pajak dan seorang wajib lapor pajak. Dilihat dari cara memperoleh pajak sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembuatan NPWP tadi ya, baik secara offline-nya, secara online-nya. Jadi nggak ada lagi itu alasannya susah buat NPWP ya. Dan linknya tadi untuk mendaftar tadi secara online-nya
sudah ada di PPT nanti, atau enggak langsung cari di Dijen Pajak ya. Terus oke, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya Kurnianingsih. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.